Kita sebagai manusia tidak lepas namanya dengan masalah. Baik itu masalah ekonomi, masalah kantor, masalah dengan orang lain, dan sebagainya. Tapi kalau masalah dengan orang lain paling susah ditebak. Karena kalau kita ngomong ada sebagian orang yang sensitif dan menganggap omongan kita sebagai sindiran dan lain sebagainya. Dan hati-hati dalam berbicara karena urusan dengan manusia sangat bisa diperpanjang dan berakhir dengan keadaan yang tidak nyaman. Dan berakhir dengan teror dan lain sebagainya. Seperti kisah yang akan kita bahas kali ini, yakni ada sepasang kekasih kakek nenek yang sering diganggu. Dan seperti apakah kisahnya? Sebelum lanjut, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, yang dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, dan disturbing seperti video sakit, tidak nyaman, dan yang lain-lain ada di sini. Dan silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan tombol notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video terbaru. Dan kalau tidak mau subscribe, terima kasih juga setelah menonton video ini. Dan setelah sudah siap, mari kita ke kasus mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1984 ada sepasang suami istri yang sudah lanjut usia bernama Bill dan Dorothy Waka. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sama, yaitu di Stark Country, Ohio. Sebagian besar mereka hidup layak seperti orang pada umumnya. Yang Bill bekerja dan si Dorothy ibu rumah tangga. Mereka berdua menjalani kehidupan yang tenang hingga tahun 1988, di mana titik mereka tiba-tiba menjadi sasaran penggutik yang masih belum teridentifikasi. Hingga tahun 1993 mengubah tahun-tahun senja mereka menjadi mimpi buruk yang nyata. 9 tahun penyiksaan ini dimulai dengan cukup lambat, dengan Dorothy dan Bill mengeluh kepada teman dan anggota keluarga mereka bahwa ada seorang yang mengganggu mereka, yang meninggalkan catatan ancaman dan panggilan telepon. Untuk sementara waktu mereka hanya mengabaikannya. Namun pada akhirnya keadaan ini tidak berbahaya sampai keadaan mulai meningkat dan rumah mereka digeledah. Pada tanggal 16 Januari 1985, seseorang telah membobol rumah mereka untuk ketiga kalinya dan menghancurkan seluruh tempat itu. Sekarang menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekedar anak-anak sialan, dan bahwa orang misterius ini tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Bill akhirnya menelpon kantor sheriff setempat dan melaporkan apa yang telah terjadi. Pada akhirnya gangguan ini menjadi jauh lebih serius. Pada bulan Juli tahun itu, Dorothy berada di rumah sendirian dalam pemulihan dari operasi jantung. Yang sebelumnya itu Dorothy telah melakukan operasi jantung. Ketika mendengar ketukan tak terduga di pintu depan, perlahan-lahan dia bangkit dari tempat tidur dan pergi untuk melihat siapa orang itu di teras rumahnya. Pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya telah berada di teras rumahnya. Menurut Dorothy, dia berusia pertengahan 20, memiliki rambut pirang dan mata biru, dan tingginya sekitar 5 kaki 9 inci. Orang asing ini memberitahu Dorothy bahwa mobilnya baru saja rusak dan Dorothy membiarkannya masuk untuk menggunakan telepon rumahnya. Bahkan setelah operasi jantung, hati Dorothy masih penuh kehangatan dan kebaikan, jadi dia mengizinkan pria itu untuk masuk. Dia pergi ke tempat rumah dan sepertinya menelpon seseorang. Dia kemudian berterima kasih kepada Dorothy dan pamit untuk pergi. Dia akan membiarkan pria keluar, tapi sayangnya bagi Dorothy, tindakan baiknya tidak akan luput dari apapun, dan malah tindakan baiknya itu membawa dia ke suasana yang suram. Karena percaya bahwa pria itu sekarang sudah pergi, Dorothy lengah karena pria asing itu sudah pergi. Tetapi ini adalah hal yang paling buruk yang akan terjadi padanya hari itu. Dorothy pergi ke dapur untuk membuatkan dirinya secangkir teh. Tanpa sepengetahuannya, pria itu sebenarnya masih di dalam rumah, yang dia menyelinap dari arah belakang dan melayangkan satu pukulan keras kepada Dorothy, tepat di bagian belakang kepalanya. Ketika Dorothy terbangun, dia mendapati dirinya diikat di sumpal di lantai. Pada saat itu penyusup sudah lama pergi. Meskipun kondisinya lemah, dia berhasil merangkak ke jendela yang terbuka dan berteriak keluar. Dari suara yang didengar tetangganya, dia datang untuk menyelamatkannya dan meminta bantuan yang lain. Ketika Bill tiba di rumah pada hari itu juga,
Dia menemukan bahwa pistol 22 miliknya telah diambil dari rumah bersama dengan kamera video, pemindai radio, dan jam tangan antik. Diasumsikan ini merupakan kasus perampokan dengan beberapa barang-barang Bill yang hilang. Siapapun yang melakukan ini telah meninggalkan pesan di dinding dapur yang ditulis dengan krayon. Pesan itu hanya mengatakan lebih murah, tetapi akan berhasil tidak jelas apa yang dimaksud pria tersebut. Dengan ini bersyukur Dorothy pulih sepenuhnya dan tidak mendapat cedera yang serius. Setelah kejadian yang mengerikan itu, sayangnya itu hanyalah awal dari apa yang akan dia dan suaminya alami akan lebih parah selanjutnya. Setelah 4 bulan pasca kejadian di rumah Bill, pistol Bill yang hilang ditemukan terbungkus dalam kantong plastik di teras rumahnya. Minggu-minggu berlalu, 3 barang hilang lainnya juga dikembalikan. Siapapun yang mengembalikannya, mereka tidak menjual itu untuk mendapatkan uang, melainkan hanya untuk memukuli Dorothy saja. Seakan-akan membuat mereka bingung. Tetapi mengapa para orang itu mencari dan mempermainkan keluarga ini? Kemungkinan tersangka orang-orang dari masa lalu mereka yang mungkin menyimpan dendam terhadap mereka. Tetapi mereka berdua tidak mendapat apa-apa seperti yang disebutkan Dorothy dan Bill. Sama-sama menjalani kehidupan yang sederhana dan tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Mengapa seseorang memilih untuk bermain dengan mereka dan meneror lansia ini? Tetapi sekarang, setelah orang itu melewati batas dan menjadi agresif secara fisik, para pelakunya masih hidup dan berkeliaran terus-menerus selama bertahun-tahun. Pelaku tidak diketahui terus menelpon Bill dan Dorothy. Di telepon mereka seringkali hanya bernapas dan tidak berbicara apa-apa, tapi kadang-kadang memberitahu mereka bahwa dia akan segera menemui mereka dan bahwa mereka tidak akan hidup lebih lama lagi atau mereka akan meninggal dunia. Sebagai tanggapan orang yang memukul Dorothy, sering mengganti nomor telepon mereka beberapa kali, namun panggilan tetap berlanjut seterusnya. Dan mereka tak tahu dari mana pria misterius itu selalu tahu nomor mereka. Tidak lama kemudian, dia mulai muncul di rumah lagi, dan meskipun kali ini dia tidak sebagai tukang minta telepon, tapi dia sering mengawasi rumah tersebut dari jarak jauh. Pasangan itu mulai mendengar ketukan dan dentuman di samping rumah mereka pada larut malam setiap saat. Dan saat mereka pergi keluar untuk memeriksa siapa yang membuat keributan, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Mereka memasang lampu keamanan, tetapi ini hanya memperburuk keadaan. Sekarang penyusup tak dikenal itu meninggalkan pesan untuk mereka. Catatan tertinggal di teras depan mengatakan hal-hal yang seperti lampu. Ada suatu hal yang lucu dan membuat si pria misterius itu tertawa. Dalam catatan tertulis ancaman dalam bahasa Inggris, kemungkinan besar orang yang sedang meneror adalah orang Inggris. Bagi orang-orang di Ohio atau bahkan di Amerika Serikat yang lebih luas, menggambarkan hal-hal buruk yang lucu sebagai takwaan hanya sebuah pemikiran atau lelucon yang mereka melakukannya, maka menipu teori hilang. Tetapi jika tidak, bukankah itu berarti pelakunya dibesarkan di Inggris? Dalam catatan yang berbeda, dia juga menggunakan frasa "apakah kamu menang", yang berarti membunuhmu lagi, yang kedengarannya sangat mengancam. Mengingat tulisannya yang tidak rata, polisi berspekulasi bahwa dia mungkin menulis catatan itu dengan tangan kanannya yang tidak domain sebagai cara untuk menyembunyikan identitasnya. Mungkin dia hanya pintar dan menggunakan frasa bahasa Inggris untuk membuatnya semakin terhapus dan membuatnya terdengar seolah-olah dia bukan orang lokal. Catatan terus muncul di depan pintu. Si Walker sekaligus yang menangani kasus ini tidak ada sidik jari yang ditemukan pada salah satu dari catatan surat itu. Sampai pada tanggal 27 Oktober 1993, Dorothy bertemu lagi dengan pria itu. Kali ini dia bahkan tidak melihatnya datang dan langsung saja secara tiba-tiba kembali menyerang Dorothy dan memukul kepalanya. Kali ini cukup keras sehingga terkoyak tengkoraknya. Pada saat seorang menemukannya, pelakunya sudah hilang lagi. Dan kembali Dorothy pulih sepenuhnya, tetapi keadaan semakin meningkat setiap bulannya. Mungkin lain kali dia tidak akan kecolongan lagi. Detektif menjelajahi lingkungan mereka untuk mencari petunjuk dan saksi, tetapi sepertinya tidak ada yang melihat atau mendengar apapun saat kejadian itu terjadi. Menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya duduk-duduk dengan menunggu untuk dibunuh, Dorothy dan Bill memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Mereka memanggil anggota keluarga mereka dan menyusun rencana untuk menangkap penyiksa mereka. Bersama dengan salah satu
putri mereka dan 2 anak perempuan mereka. Menantu laki-laki dibagi menjadi 3 kelompok dan bersembunyi di sekitaran area tersebut. Menantu laki-laki diparkir di dalam mobil Vance, diam-diam memantau properti dari seberang jalan. Dorothy tinggal di rumah sebagai umpan, sementara putrinya Kathy tetap bersembunyi di dalam bersamanya. Sedangkan Bill, dia bersembunyi di dalam trailer di jalan masuk menunggu untuk melihat pria misterius itu. Mereka semua menggunakan radio 2 arah untuk tetap berhubungan. Selama beberapa jam mereka tetap seperti itu, tetapi pelakunya tidak muncul sama sekali. Pada pukul 10.30 malam mereka memutuskan untuk berhenti. Tetapi saat mereka melakukannya, Dorothy mengatakan bahwa dia dapat mendengar suara gedebuk di pintu depan. Mereka semua bergegas untuk melihat siapa itu, tetapi satu-satunya yang ada di sana adalah sebuah catatan yang berbunyi, "Terima pesan ini, siapapun ini, pria tak dikenal itu sebenarnya dialah yang mengawasi mereka dan dia telah menemukan titik buta dalam pengintaian mereka yang sepertinya disitulah siksaan itu berakhir." Dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang insiden lebih lanjut yang terjadi setelahnya. Gue kira maksudnya mungkin mengecewakan, meskipun apa yang menjadi poinnya tetapi tidak jelas seperti identitas si pelaku. Untuk sementara waktu, pihak berwenang benar-benar mencurigai Bill sendiri berada di balik semua ini. Pastilah seseorang yang dekat dengan keluarga itu. Bagaimana lagi mereka bisa tahu tentang semua nomor telepon baru mereka, waktu yang tepat untuk menyerang dan rute tercepat untuk mendekati dan melarikan diri dari properti mereka. Namun sepertinya mereka tidak mengejar kecurigaan itu. Bill bukanlah seorang pria berusia 25 tahun dengan rambut pirang. Lagi pula Dorothy sendiri juga mengatakan bahwa itu tidak mungkin dia. Sekarang di tahun 2022, bahkan jika identitas penyerang suatu hari nanti terungkap, baik Dorothy dan Bill tidak akan pernah mendapatkan kepuasan dan akan membawanya ke pengadilan. Sampai saatnya Bill meninggal pada tahun 1999, Dorothy pada tahun 2010. Dengan kedua korban sudah lama berlalu dan kasusnya sepertinya tidak akan pernah terselesaikan. Kita semua bertanya-tanya, siapa pria tak dikenal ini dan mengapa dia begitu kejam menyiksa pasangan lansia selama 9 tahun. So, jadi itulah kisah nyata dari Ohio, Amerika Serikat, yang si peneror sampai sekarang tidak ditemukan. Apakah itu orang suruhan Bill atau Bill sendiri dalang dari kasus ini? Dan segitulah saja pembahasan untuk kisah Bill dan Dorothy. Semoga kita baik-baik saja dan salam the next video.